Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di halaman hadiyah wa thamanun ba'dal mi'ah 181 di permasalahan yang ke-40, perilaku orang jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-40 adalah at-ta'til, menolak, meniadakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kaqauli ali Fir'aun, seperti ucapan Fir'aun dan pengikutnya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak. At-ta'til huwa nafyu. Ta'til itu penafian, peniadaan. Wal jahadu, mengingkari. Lima asbatallahu wa madlulu hadil kalimati, mengingkari pada apa yang Allah tetapkan dan ditunjukkan kalimat ini. Itu namanya ta'til. Jadi Allah tetapkan untuk dirinya satu sifat, ditolak, diingkari, itu namanya ta'til. Secara bahasa, ta'til itu an-nafyu, penafian, peniadaan, penolakan. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, wa bi'rin mu'attalah, dan sumur-sumur yang ditinggalkan. Berarti dinafikan, ditiadakan, ditinggalkan. Artinya sumur yang khaliyatun matrukah, sumur yang sudah tidak ada air kemudian ditinggalkan. Itu tentang makna ta'til itu an-nafyu. Seperti jayyidun mu'attalatun minal hauli. Jayyid itu ditiadakan dari hiasan, kosong dari hiasan. Maka ta'tilun asma'i was sifat nafyuha, meniadakan, menolak, mengosongkan. Adamu isbati halillahi tabaraka wa ta'ala, tidak menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Ini perangai orang jahiliyah. Jadi Allah itu nanti sifatnya, namanya semua ditolak atau sebagian. Wahada ta'til, ta'til ini kama nabahal musannifu, sebagaimana yang musannif ingatkan,
merupakan dinu Fir'auna, agama Fir'aun. Agama Fir'aun itu menafikan, menolak, mengingkari. Walihada kullu mu'attilin li asma'illahi azza wa jalla nisbatuhu allaiqatu bihi annahu wa fir'auni. Setiap yang menolak, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka penisbatan yang cocok itu Fir'auni, pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun. Tapi orang kalau disebut pengikut Fir'aun nesu. Kayak di negeri kita, nanti saya akan kasih contoh setelah ini. Allah tinggi di atas ars. Di negeri kita banyak orang-orang yang mengingkari. Kalau disebutkan pengingkaran kamu terhadap ketinggian Allah itu persis seperti agamanya Fir'aun. Tambah ngamuk itu. Tambah ngamuk. Padahal hakikatnya penisbatan yang cocok, yang sesuai, orang seperti ini Fir'auni. Ala tariqati Fir'auna fit ta'tili wal jahat. Di atas jalan Fir'aun dalam penafian, dalam penolakan, dalam pengingkaran. Ammal ladzi yasbutu sifatilillah fa innahu ala nahjil anbiya'i wa tariqatihim. Adapun yang menetapkan sifat bagi Allah, Allah memiliki sifat, itu di atas jalan para nabi. Di atas jalan para nabi. Pilih endi? Ikut jalan para nabi, menetapkan sifat, menetapkan nama sebagaimana yang Allah tetapkan, atau ngikut jalannya Fir'aun. Mengikuti jalan Nabi jelas mengantarkan negeri kemuliaan jannah. Mengikuti jalan Fir'aun itu kesengsaraan dunia, alam barzah, negeri akhirat. Kan kesengsaraan Fir'aun di dunia, tenggelam, kelep di laut, itu sudah sengsara sekali. Ra percaya rasa neng laut, neng kolam lah. Iya, neng kolam. Itu kalau legek. Iya, ini di laut. Kemudian di alam barzah ditampakkan siang malam neraka. Di akhirat ada hilu ala fir'auna asyadal adab. Masukkan Fir'aun dan pengikutnya itu ke adab yang paling keras. Jamaah hormati, ini tentang taktil. Jadi agama Fir'aun. Kemudian walinadriba ala dzalika misala. Kita akan bikin contoh tentang penolakan kepada sifat Allah itu agama Fir'aun. Apa contohnya? Allahu azza wa jalla athbata li nafsihi fi kitabihi wa athbata lahu rasuluhu fi sunnatihi. Allah menetapkan untuk dirinya dalam Quran. Nabi, Rasulnya menetapkan untuk Allah dalam sunnahnya. Apa yang Allah dan Rasul tetapkan? Uluwuhu azza wa jalla ala khalqihi. Ketinggian Allah di atas makhluk. Itu banyak itu. Ya. Ayat yang menunjukkan Allah tinggi sekian banyak. Hadis yang menunjukkan ketinggian Allah sangat banyak. Sampai, ya, saudaraku yang saya hormati, itu dihitung itu bukan hanya ratusan. Lihat penjelasan, ya, Syekh Abdul Razak. Ketinggian Allah atas makhluknya. Wa annahul aliyul azim al-kabirul muta'al al-a'la. Bahwasanya Allah zat yang maha tinggi lagi maha agung, maha besar, ya, maha tinggi. Allah tetapkan untuk dirinya. Itu Allah tinggi. Wa qamatil barahinu al-katsiratu. Bukti-bukti yang sangat banyak tegak tentang ditetapkannya ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya barahinu la ta'du bil mi'ah bal bil alaf. Ya. Yang bukti-bukti itu bukan hanya ratusan, tapi ribuan. Saya teringat, ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Firanda itu. Kata beliau, kalau ayat tentang Allah istiwa itu dipalingkan maknanya,
Ya, itu menuntut sekian ribu ayat semuanya nanti dipalingkan maknanya. Dipalingkan maknanya. Kan medeni banget berarti. Saudara yang saya hormati, ketinggian Allah itu bukan hanya ratusan tapi ribuan. Ayat Quran, hadis Nabi, kemudian wal hujajul bayyinat, bukti-bukti yang nyata tentang ketinggian Allah. Sampai orang yang mengingkari ketinggian Allah pun ya, fitrahnya menyelisihi. Tokoh-tokoh mereka itu biarkan nanti yang di atas yang membalas. Loh, kok enggak biarkan nanti yang di mana-mana itu yang membalas? Katanya Allah di mana-mana ya. Tapi di atas. Sampai ada itu yang gualak itu. Ya. Di kita ada yang gialak sekali itu kebenciannya kepada Ahlussunnah. Wah, itu pun juga begitu itu. Sering yang di atas. Fitrahnya itu fitrah orang. Ya. Fitrah orang itu ketika berdoa itu mesti ya Allah. Ning jenenge wong ngeyel yang ngeyel lagi. Itu bukan Allah di atas, tapi itu kiblat doa katanya. Sekian ribu dalil mau diingkari. Mau diingkari. Ya. Jamaah hormati, contoh ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu zikir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar walillahil ham. Itu naik. Naik itu dari bawah ke atas. Itu namanya naik. Iya. Bukan naik itu dari bawah mubeng gitu. Wong ini ngendi? Naik. Lah wong munyer kok naik. Iya. Kan kalau keyakinannya Allah itu di mana-mana, berarti bukan naik. Kalimat thayyib itu nanti akan munyer menghadap Allah. Allah di mana-mana. Coba tekstual saja itu sudah tanpa tafsir jelas kok naik. Namanya naik itu dari bawah ke atas. Yang kedua, ta'rujul malaikatu warruhu ilai. Naik para malaikat dan ruh kepadanya. Naik ini para malaikat. Kemudian di surat As-Sajdah, tanzilul kitabi la raiba fi mir rabbil alamin. Turun kitab yang tidak ada keraguan padanya dari Rabb semesta alam. Turun minal a'la ilal adna. Turun itu dari atas ke bawah. Mir rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Turun dari Rabb, berarti Allah di atas. Allah di atas. 3 ayat. Masih kurang cetha. Saudaraku yang saya hormati, biasanya para ulama 1 ayat saja sudah cukup. Biasanya kalau kurang itu bawakan 3 wes, warak lah. Sudah cukup 3 pendalilan. Lah ini tambah lagi. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang di langit, di atas? Kemudian dalam ayat yang lain, tsummastawa 'alal 'arsy. Istiwa di atas ars. Mana istiwa? Naik, tinggi, menetap di atas. Naik, tinggi, menetap di atas. Di atas ars. Ayatun katsiratun natiqatun wa syahadahu bi'uluwillahi ala khalqihi. Ayat yang sangat banyak membicarakan, memberikan kesaksian ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Siapa yang menetapkan ketinggian Allah, maka agamanya agama para nabi. Agamanya agama para nabi. Sampai dulu itu ada yang tanya, ya, ada pengajian, itu jane di atas pemahaman yang benar apa ora itu? Ya, coba tanya aja di mana Allah. Kalau dia katakan Allah di atas langit, itu salah satu ciri pemahamannya agamanya di atas agama para nabi.
Tapi kalau di mana Allah? Di mana-mana. Nah itu menunjukkan, kacau ini. Kalau enggak, coba suruh nerjemah. Ya. Ustaz, la ilaha illallah itu maknanya apa sih? Oh, gampang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketahuan, belum ngaji tauhid berarti. Tapi tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Saudara yang saya hormati, itu agama para nabi. Wa man nafa uluwallahi azza wa jalla dinuhu dinuman, maka siapa yang menolak ketinggian Allah, agamanya agama siapa? Agamanya agama siapa? Kasih tanda tanya, tanda seru. Agamanya Fir'aun. Agamanya Fir'aun. Kemudian dikasih contoh Musa alaihissalam. Kana mimma ablagha Fir'aun bihi wa da'ahu ilal imani bihi. Al-imani billahi al-mustawi alal arsil ali alal khalqi uluwan yaliku bijalalihi wa kamalihi. Musa alaihissalam itu termasuk yang menyampaikan kepada Fir'aun, menyeru kepada Fir'aun untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah. Allah itu istiwa di atas ars, tinggi di atas makhluknya. Ya, saudara yang saya hormati, cuman ketinggiannya itu sesuai dengan keagungan Allah dan kesempurnaannya. Makanya salah satu sebab kesesatan dalam masalah tauhid, kalau Allah diserupakan dengan makhluk, makhluk diserupakan dengan sang pencipta. Itu pokok itu. Pokoknya itu. Coba lihat ketika orang mengingkari ketinggian Allah di atas makhluk. Pertama kali sumbernya karena berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Kalau makhluk di lantai 2 itu, oh berarti bisa ditunjuk dengan jari. Di lantai 2 berarti ada pada tempat, berarti diliputi oleh tempat, butuh kepada tempat. Coba sumbernya apa? Kok sampai punya keyakinan aneh, menyimpang seperti itu? Karena berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Sebagaimana makhluk. Makanya kata Syekh, uluwan yaliku bijalalihi wa kamalihi. Ketinggian yang serupa dengan keagungan, yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Makanya Allah Maha tinggi tapi dekat. Kan nanti dalam hadis itu lebih dekat dari urat nadi kendaraan, dari tali kekang kendaraan, urat nadi kalian. Sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Kalau membahas tentang sifat Allah, akal kita membahas tentang sifat Allah, dalam benak kita berpikir tentang makhluk mesti keliru. Loh, masa dekat dengan urat nadi kok di atas? Pada di atas ars. Berapa sih jaraknya kita dengan ars itu? Jauh sekali. Wong diterangkan dalam riwayat, langit 1 dengan langit 2 500 tahun perjalanan. Langit 2 dengan langit 3 seperti itu sampai langit yang ke-7. Langit yang ke-7 itu ada air. Ya, ada kursi dulu ya, ada kursi. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Dia atasnya lagi ada air. Atasnya lagi ada ars. Jauh kayak gitu, mosok dekat dengan urat nadi. Kalau seorang berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk, ora mungkin. Bukan hanya ora, hora katanya. Jadi saking ngingkari itu mantap, hora katanya. Saudara yang saya hormati, karena berpikir Allah tentang makhluk, ingat, alama yaliku bijalalihi, Allah dekat tapi tinggi. Allah turun ke langit dunia tapi tinggi di atas ars. Lah kok iso? Ayo. Kamu berpikir Allah sebagaimana makhluk, nanti kok iso gitu. Tapi kalau kamu berpikir Allah zat yang maha agung, maha sempurna, apa enggak mungkin bagi Allah? Allah maha mungkin. Saudara yang saya hormati, demikian. Maka Fir'aun mengingkari ketika Musa mendakwai, ayo on,
Nyembah Allah. Allah itu siapa? Allah itu tinggi di atas arsy. Apa ucapan Fir'aun? Ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadziba. Haman, bangunkan untukku menara yang tinggi untuk bisa mencapai pintu-pintu langit yang aku akan lihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku mengira Musa itu dusta. Agama siapa itu? Fir'aun. Diterangkan Allah tinggi di atas langit, ora percaya. Malah dengan congkaknya kayak menara sudur. Apa mungkin? Enggak mungkin. Sekarang bangunan tertinggi itu di dunia mana? Dan di Abu Dhabi ya. Saya dapat pernah kiriman itu di paling dhuwur itu wis dhuwur awan, di atas awan. Apa itu sudah mencapai langit dunia yang paling tinggi? Belum. Langit yang kelihatan ini langit dunia itu belum sampai kok. Iya, padahal Allah tinggi di atas arsy. Menorone piro coba? Iya. Lah urung tekan dhuwure sing bangun wis mati nanti. Tapi sombongnya itu loh, congkaknya itu loh. Saudara yang saya hormati, wa hadza siyaqu fi anna Musa ahbara fir'auna annallahu fis sama. Lah konteks ini Haman bikin menara, saya pengen lihat Tuhannya Musa. Ini ketika Musa habarkan kepada Fir'aun Allah di langit. Walihada arada bizami, karena inilah Fir'aun itu menginginkan dengan anggapannya membangun menara yang tinggi, ya, yang untuk lias ada alaihi, untuk dia naik kemudian melihat hal yujadu ilahun fil ulu, apakah ada sesembahan, ada Tuhan di atas sana sebagaimana Musa habarkan atau tidak. Makanya kalimatnya wa inni la'adunnu kadiba, sesungguhnya aku mengira dia itu dusta. Fir'aun mengingkari ketinggian Allah dengan pengingkarannya. Lebih lagi nanti, ma'alim tulakum min ilahin ghairu, saya tidak melihat bagi kalian ada sembahan selainku. Wa ma rabbul alamin, siapa Rabb semesta alam itu? Fir'aun. Kalau baca seperti ini ngeri berarti ya. Padahal di negeri kita masalah akidah kebanyakan Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka semua itu mengingkari ketinggian Allah di atas arsy. Ketinggian Allah di atas arsy. Malah yang dai sejuta umat itu, ya, kalau Allah itu tinggi di atas arsy, berarti Allah pada arah. Kalau Allah pada arah bisa ditunjuk. Lalu mereka membawakan dalil. Allah itu tidak ada dalam 6 arah. 6 arah itu apa? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Akal yang berbicara. Akal yang berbicara. Saudara yang saya hormati, pengingkaran dari Fir'aun laisa mubayyinan an adami ilmin. Cuman pengingkaran Fir'aun ini tidak dijelaskan karena tidak adanya ilmu, tapi karena pengingkaran kepada Allah. Jadi mengingkari Allah pencipta makhluk. Wa huwa ya'lamu, dia tahu, lakinnahu yaqulu dzalika mukabiratan wa inadan. Tapi Fir'aun mengucapkan itu karena kesombongan, karena penentangan. Makanya dalam ayat wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulma wa uluwa, mereka ingkari dengannya, tapi yakin jiwa-jiwa mereka karena kedoliman dan karena kesombongan. Sombong karena mengingkari, akhirnya mengingkari dalil. Ya, saudara yang saya hormati, berkaitan tentang apa yang disebutkan tentang Musa dan apa yang diucapkan oleh Fir'aun. Laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati. Sungguh kamu tahu, tidaklah yang menurunkan mereka ini mukjizat-mukjizat. Salah satu mukjizatnya Nabiullah Musa, tongkat berubah menjadi ular. Ularnya betul. Kalau tukang sihirnya Fir'aun, yuhayyalu annahas tas'a,
dihayalkan seakan-akan bergerak. Jadi cuma tali temali, wah ulo. Padahal bukan ulo ya. Kan orang itu kalau khayalannya ya tinggi, itu lihat rapia blungker-blungker saja melayu. Oh apa ulo? Ditili rapia. Kalau tadi pagi ada kiriman orang yang khayalan sugi itu kebangetan, itu godong itu diweh itu bayangannya lembaran 100-an itu. Ditompo, ditekepel gitu. Barang anu barang dipegang batuknya panas, oh ternyata godong. Saudara yang saya hormati, tapi kalau Musa alaihissalam itu betul. Makanya kata beliau, kamu tahu, hei Fir'aun, tidaklah yang menurunkan ini kecuali Rabb langit yang menurunkan. Di sini menurunkan berarti dari atas ke bawah yang menurunkan. Anta fi qararati nafsika, kamu dalam pengakuan jiwamu, kamu tahu. Tapi pengingkaran dari Fir'aun itu karena sebab menentang, karena sebab kesombongan. Allah Ta'ala alam. Ditutup pembahasan falladhi yu'attilu sifati fihi sibahun min fir'auna, yang menolak, mengingkari, meniadakan sifat-sifat itu serupa dengan Fir'aun. Walladhi yusbitu sifati huwa ala sunanil anbiya, siapa yang menetapkan sifat-sifat maka dia di atas sunahnya para nabi. Ini Allah Ta'ala. Lah pengen pilih mana? Pilih nganut agamanya Fir'aun atau nganut agamanya para nabi? Iya. Taktil sebagaimana ucapan para ulama, ada kulli semuanya, ada juz'i sebagian. Kalau kulli semua sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala itu ditolak. Seperti Jaham bin Sofyan. Jadi Allah itu sama sekali nggak punya nama, nggak punya sifat. Kalau nggak punya nama, nggak punya sifat, berarti nggak ada. Kan sesuatu yang ada itu punya sifat. Punya sifat. Apa mas? Air putih sifatnya? Ya, namanya air, sifatnya tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Ya, sifatnya mengisi tempat yang bawah misalkan. Kan memiliki sifat. Kalau Allah sampai semuanya dinafikan dari nama dan sifat, itu sama dengan Allah nggak ada. Juz'i itu bitakti li ba'diha, sebagian. Sebagian. Dengan menetapkan sebagian, mengingkari sebagian. Makanya kata para ulama, babus sifati wahidun. Bab sifat itu satu. Artinya, siapa yang mengingkari satu sama dengan mengingkari secara keseluruhan. Sama dengan mengingkari kepada keseluruhan. Ya, jamaah hormati, al-qaulu fi ba'di sifat kal qauli fi ba'dil akhar. Kalau seseorang berbicara pada sebagian sifat seperti berbicara pada sebagian yang lain, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Ini Allah Ta'ala alam perangai orang jahiliyah. Di poin yang ke-40. Jadi menolak, meniadakan sifat. Kita ingatkan kembali, patokan berkaitan dengan sifat. Semua sifat yang Allah sifatkan di dalam Quran, Rasul sifatkan untuk Allah di dalam hadisnya, imani, tetapkan. Imani, tetapkan. Kedua, jangan ditaktil, jangan ditolak seperti orang jahiliyah, agamanya Fir'aun. Ketiga, jangan ditarif, simpangkan maknanya. Kebanyakan orang menolak sifat karena lafadznya ada, nggak berani, akhirnya menyimpangkan maknanya. Oh, maksudnya tinggi itu ya seperti ini. Maksudnya turun itu yang turun perintah Allah. Jangan ditakrif. Yang ketiga. Yang keempat, jangan serupakan dengan makhluk. Bahkan kata Imam Al-Qayyim, sumber kesesatan dalam masalah tauhid itu Allah diserupakan dengan makhluk, makhluk diserupakan dengan Allah. Nanti tanggal selawe, ini tanggal 13 ya. Tanggal selawe, lihat aja itu. Orang Nasara menyerupakan Nabiullah Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk diserupakan dengan Sang Pencipta, diberikan sifat-sifat ketuhanan. Wah, kekufuran yang besar. Yang terakhir,
nggak usah tanyakan kaifiatus sifat. Allah nggak terangkan kok. Allah nggak terangkan. Makanya nanti tuduhan-tuduhan mereka kepada Ahlussunnah dengan tujuan mujassimah, dengan tuduhan mujassimah. Kalian itu menganggap Allah memiliki bentuk tubuh, memiliki fisik, memiliki anggota badan. Ya, apa jawaban kita? Saya ngomong sapa? Loh, itu buktinya Allah punya wajah. Dalam ayat Allah punya wajah. Tapi Allah tidak katakan wajah itu anggota badan. Apa ada? Saya ngomong lek cangkemmu dhewe ya bahasanya. Saya ngomong lek kowe dhewe. Kowe dhewe, tapi kamu nisbatkan kepada Ahlussunnah. Ahlussunnah itu tidak takyib. Menanyakan tentang kaifiatus sifat. Enggak menanyakan tentang kaifiatus sifat. 5. Nanti orang akan selamat. Tapi kalau 5 ini ya luput, wes nanti terjatuh dalam kerusakan. Wallahu ta'ala alam. Poin yang ke-41 nanti akan membahas tentang Allah dinisbatkan kepada kekurangan. Seperti punya anak, capek, ya. Makanya kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari? Ya. Hari terakhir itu perai. Capek, wal iyadzubillah. Sampai seperti itu kurang ajar sekali ya. Kurang ajar sekali. Balen-balen Yahudi Nasara. Kembalinya kepada Yahudi dan Nasara. Nanti akan dikasih contoh oleh Syekh. Mereka nisbatkan Allah punya anak, tapi rahib mereka nggak punya anak. Oh, kalau punya anak, wah nggak sempurna. Nggak punya istri, punya istri aib. Jadi sampai saya itu kasih contoh, ada orang yang bersama dengan rahib, dengan pendeta, itu gojeki, iya, benesu. Loh, kok lu ngodewean? Anak istri mana ini? Itu langsung mencereng gitu, emosi. Ya, karena kalau punya anak, punya istri berarti nggak sempurna kerahibannya. Nanti kita akan baca. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari semua perilaku orang-orang jahiliyah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.